Jadi saya akan membawakan spektrum yang berbeda untuk pengajaran tentang pengenalan atau kajian ilmu geomatika ini. Irisan-irisan pengalaman saya akan saya bagikan. Jadi saya tidak akan membahas terlalu teknis definisi dari geodesi itu apa, geo apa, desi apa, geo itu apa, matika apa. Saya nggak akan mengajarkan seperti itu. Cuman hal seperti itu bisa dipelajari sendiri oleh rekan-rekan mahasiswa di sini ya. Lalu tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya harus menyampaikan pengenalan diri saya. Nama saya Romi Gunarta. Halaman berikutnya adalah tentang pendidikan. Saya dulu tuh lulusan dari Fakultas Teknik Sipil di bidang structure dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo. Ada lambangnya di sini. Kemudian bidang pekerjaan saya itu murni kebanyakan pada bidang sipil pada awal-awal masa saya bekerja, sehingga terus sampai sekarang ini masih bertahan di PT McDermott Indonesia. Lalu professional membership saya itu saya anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Alhamdulillah saya dapat insinyur profesi saya tingkat madya. Kemudian saya juga punya beberapa SKA atau sertifikat keahlian. Jadi saya bisa mendapatkan masuk dalam professional membership untuk ASEAN Chartered Professional Engineer. Kemudian setelah saya menjadi anggota PII, dapat IPM tersebut, Insinyur Profesional Madya, saya bisa gabung ke ASEAN Engineer. Kemudian saya juga asesor LPJK di bidang teknik sipil. Lalu yang terakhir adalah Certified Procurement Specialist. Jadi semuanya ini, professional membership ini mendukung sekali dengan pekerjaan-pekerjaan saya di PT McDermott Indonesia. Nanti juga saya akan sampaikan betapa pentingnya setelah rekan-rekan mahasiswa di sini setelah digodok nih di Poltek nih, dapat ilmunya, lalu mentas keluar punya pekerjaan atau punya bisnis sendiri, itu harus di kompetensinya atau kebisaannya itu harus diakreditasi ya, harus diakui oleh suatu badan lain kan gitu ya. Jadi contohnya seperti halnya kita punya SIM, kita bisa mengemudi, tetapi kita tuh belum sah mengemudi kalau kita belum punya SIM. Lalu apakah pengemudi yang punya SIM itu SIM A bisa jadi sopirnya khusus presiden, katakanlah seperti itu? Tentu tidak. Jadi dia harus ikut suatu training lagi. Ada training lagi, katakanlah safety defense driver. Jadi khusus untuk membawakan tamu-tamu VIP atau kepala negara seperti itu, mereka pasti harus seperti itu. Itu disertifikasi lagi. Nah, nanti juga saya akan bahas tentang itu. Lalu irisan saya di bidang pekerjaan atau dulu waktu kuliah itu cerita zaman dulu nih ya, cerita zaman dulu itu seperti ini ya. Semasa saya kuliah dan waktu awal-awal bekerja, banyak sekali ya pekerjaan yang harus banyak sekali tugas yang harus dilaksanakan atau mata kuliah itu yang berkaitan dengan, meskipun saya teknik sipil, berkaitan sekali dengan geodesi. Dulu belum disebut geodesi, hanya akhir-akhir belakangan ini itu baru banyak disebut sebagai geomatika karena cakupannya jauh lebih luas ya daripada geodesi. Kemudian di sana juga waktu saya kuliah, saya punya 6 SKS atau 5 SKS seperti itu untuk ilmu ukur tanah dengan praktikum juga.
Terus dulu saya waktu kuliah itu equipment saya itu adalah theodolit T0. Jadi mungkin bisa di Google sendiri nanti theodolit T0 itu seperti apa, yang sekarang ini sudah berubah ya jadi total station ya, yang makainya tuh luar biasa mudah sekali dibandingkan dengan theodolit T0 tersebut. Kemudian saya masih pakai water pass ya, yang sekarang udah berubah, berevolusi menjadi laser tracker dan mudah sekali penggunaannya. Terus pole stick itu masih Yarlon atau rambu itu masih digunakan secara umum ya. Kemudian metering tape, kertas, pena, kalkulator itu udah jadi senjata harian lah seperti itu. Nanti pada suatu saat rekan-rekan mahasiswa di sini mencapai suatu tingkatan tersendiri dalam kuliah, nanti kan ada praktikum seperti itu tentunya. Saya nggak tahu ya, kemarin sempat lihat juga sih waktu saya awal-awal bergabung di Poltek itu ada beberapa sekelompok mahasiswa yang sedang lagi membuat poligon ya, survei survei terestrial. Nah, survei terestrial untuk mungkin tugas ya, jadi harus mengambil koordinat-koordinat dari bangunan yang ada di Poltek, terus menggunakan teodolit. Saya lupa waktu itu mungkin kayaknya bukan T0 lagi, kayaknya udah yang versi yang lebih baru jadi lebih mudah. Nah di situ bisa rekan mahasiswa biasanya tuh yang punya nilai jual lebih gitu ya. Wah, ini anak geodesi, anak geomatika nih gitu kan. In action nih kan gitu. Tapi ya itu nilai tambahnya. Nilai sebenarnya adalah kita mempraktekkan hal tertentu ya untuk ilmu kita sendiri. Jadi pesan saya sih jangan jangan diambil kerennya aja, cuman betul-betul diambil ilmunya. Apa sih sebenarnya, bagaimana sih caranya, dan banyak sekali metode yang harus dipelajarin gitu ya untuk membuat suatu poligon untuk mengetahui koordinat suatu bangunan yang jadi. Itu yang baru yang jadi ya. Yang belum jadi, katakanlah masih tanah luas, itu harus disurvei, harus diambil konturnya segala macam. Wah, itu betul-betul yang memeras keringat sekali. Lalu zaman dulu juga karena total station belum digunakan, sudah ada, cuman yang pakai masih tingkatan dosen, jadi mahasiswanya tidak dibiarkan untuk memegang total station. Jadi kita pegang teodolit sama kertas dan kalkulator tentunya ya. Itu dulu juga ada ilmunya gitu ya. Ada ilmunya apa? Itu disuruh survei. Oh, kamu survei bangunan ini di kampus UNS itu dulu, di gedung kampus ini, kampus itu gitu ya. Itu kalau udah siang tuh ya luar biasa panas juga ya di Solo waktu itu luar biasa panas. Jadi ya ilmunya karena kita tahu nih step-step perhitungan seperti apa. Kita nggak ngambil laporan sebelumnya, nggak, cuman kita bisa ngitung balik gitu. Ini triknya ya. Mungkin ini nggak bagus ya, tapi ketahuilah gitu. Ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa mempermudah kita juga, dan do it properly gitu. Jadi kalau misalnya mau cheating nggak ada masalah sebenarnya, cuman do it properly. Jadi jangan sampai udah cheating terus hasilnya buruk terus ketahuan kan gitu. Waduh, itu udah yang nggak bagus banget lah gitu ya. Cheating bisa do it properly gitu ya. Bagusnya sih nggak cheating, nggak curang dalam melakukan perhitungan seperti itu ya. Jadi kalau disuruh survei ya survei kan gitu ya. Begitu poligonnya nutup, terus bangunannya sudah diambil koordinatnya, begitu digambarkan nanti ternyata banyak bangunan yang sikunya tuh nggak 90 derajat gitu. Ada yang mencong sana, mencong sini gitu. Nggak sesuai dengan keadaan aslinya. Nah, kan seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya bisa dikoreksi ya. Kalau misalnya terlalu capek segala macam atau terlalu panas, ya itu biasanya kerja sama kelompok tuh. Ini gimana nih supaya bisa nutup nih poligon saya, terus bangunannya itu betul-betul berbentuk bangunan asli. Kalau misalnya bujur sangkar ya bentuknya bujur sangkar, masing-masing sudutnya 90 derajat kan seperti itu.
Nah, apa sih yang dipelajarin waktu untuk survei seperti ini tuh adalah apa namanya, survei terestrial. Ini namanya adalah survei terestrial ya. Jadi terestrial itu ada permukaan bumi yang diambil datanya, ya kan gitu. Terus apa sih sebenarnya yang diambil dalam survei tersebut? Tentu saja kalau dalam hal ini yang diambil adalah XYZ ya, sumbu itu XYZ, lalu angle atau sudut masing-masing tersebut ya, masing-masing dari titik sudut XYZ tersebut itu yang diambil, dibaca seperti itu. Itu yang dibaca, terus kalau misalnya dulu masih pakai teodolit itu ada formatnya, memang biasanya udah dikasih, memang formatnya nggak bakal berubah, memang seperti itu, udah baku. Jadi diambil bacaan atasnya, bacaan bawahnya, rata-ratanya seperti itu ya, itu dicatat. Terus ada yang bertugas untuk langsung apa namanya, ngerekap datanya, average-nya berapa, rata-ratanya berapa, seperti itu. Harus ada pembagian kelompok. Jadi dalam hal ini, dalam hal praktikum nanti ke depan itu jangan main kerja sendiri, karena kerja sendiri itu nggak bakalan bisa mencapai tujuan. Ini kerja sama tim, dan jangan jadi yang membebani tim juga kan gitu ya, harus kerja sama supaya nanti hasilnya bisa diketahui bersama dan ilmunya dapat semua, seperti itu ya. Lalu apa sih ini contohnya gini, contohnya ini kerjaan saya waktu di McDermott, ini baru-baru aja nih, kalau misalnya melihat tanggalnya ini mungkin sekitar tahun lalu, baru tahun lalu aja. Jadi ini adalah gambar peta McDermott ya, petanya sudah ada, grid line-nya sudah ada ya, kemudian ada koordinatnya. Ini koordinat dalam kotak ini adalah titik yang harus di stake out ya, harus ditancapkan, dicari di mana itu titik tersebut. Tujuannya waktu itu adalah ada beberapa modul yang hitam-hitam ini, ada beberapa modul yang akan dibangun di PT McDermott Indonesia. Ya, kami sebenarnya udah punya hitungan, kekuatan tanah kami itu rata-rata 45 ton per meter persegi, itu udah apa namanya 25 ton, 45 ton yang ada di sini, 25 ton tuh yang ada di permukaan tanah tanpa beton, seperti itu. Itu udah baku di mana-mana kan gitu ya. Cuman biasanya apa namanya, pemilik proyek itu nggak bakal percaya begitu aja gitu. Mereka minta pembuktian. Lah, gimana cara pembuktiannya? Ya udah, mau nggak mau dilakukan pekerjaan penyelidikan tanah. Nah, penyelidikan tanahnya itu harus di mana dilakukan. Nah, itu engineer yang bekerja di sana. Karena waktu itu modulnya itu sudah dibangun, baru masih levelnya masih rendah-rendah seperti itu, dan owner atau kliennya itu ribut, oh ini nanti nggak kuat begitu, nanti sudah tumpuk jadi 3 level, nanti mungkin tanahnya ambles segala macam. Oke, kita jadikan penyelidikan tanah. Jadi engineer bekerja di sini, di atas kertas mereka bikinlah, oh iya ini koordinatnya ini, seperti itu gitu ya. Lalu kebetulan sebenarnya saya juga udah sekian tahun bekerja di McDermott itu udah bukan tugas saya lagi, cuman karena nggak ada orang saat itu saya turun juga gitu, saya turun lapangan. Ternyata banyak sekali poin-poin koordinat yang di lapangan ini sudah ada penghuninya, katakanlah ada bangunan lain seperti itu ya, jadi harus kita offset. Nah, tugas saya harus bekerja sama terrestrial dalam hal ini, khususnya stake out points ini ya. Gimana supaya poinnya ini nggak begitu jauh dari poin yang diusulkan. Terus kita juga harus tahu apa namanya, dan posisinya juga masih mudah gitu ya. Katakanlah ada beberapa yang lokasi yang di sini misalnya, ini saya offset karena terlalu jauh. Kemudian yang di sebelah sini ini sudah ada sebenarnya, cuman karena apa namanya, benchmarknya. Jadi kita dalam melakukan survei itu harus selalu ada titik ikatnya. Titik ikat awalnya itu nanti di titik ikatnya untuk mengetahui koordinat ini gitu ya. Jadi di sini nggak kelihatan. Jadi mau nembak dari mana, di belas ini sudah ada
sudah ada modul, sudah ada bangunan konstruksi lepas pantai seperti itu ya. Di sini ada kren, di sini jadi susah ini gimana akhirnya supaya bisa ngelihat apa namanya titik ini tuh bisa ditembak seperti itu. Akhirnya ya harus kita offset, harus kita apa namanya pindahkan yang masih memudahkan dan tidak terlalu jauh dari lokasi awal untuk apa pendidikan tanah. Nah itu tugasnya survei terestrial dalam hal ini stakeholder points. Terus kalau saya bisa share lagi, sebentar saya stop sharing di sini. Saya sharing lagi yang ini ya. Saya sharing lagi yang ini. Share lagi yang tentang gambar-gambar yang ada berkaitan dengan survei. Sebentar, ini saya mengalami kesulitan. Sebentar ya, materinya kemudian. Oh, ternyata aku nggak bisa ini. Maaf, saya mengalami sedikit. Ini dia. Ini dia. Ini kita share. Oke, ini. Bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Bisa, Pak. Bisa. Siap, terima kasih. Jadi seperti ini, dulu ini pekerjaan saya awal-awal waktu join sama PT McDermott Indonesia, di sini masih bisa lihat nama saya di sini, engineer-nya saya. Ini udah tahun 2002 waktu itu. Waktu itu kami ditugaskan untuk membuat suatu apa namanya, kita punya areal di sini ya. Kita punya areal di sini itu bentuknya pantai, ini masih bisa dilihat di sini, ini garis pantai sebenarnya. Kita nggak punya kolam seperti ini, kolam kita tuh hanya kecil sekali. Kolam kita tuh kecil sekali, sementara proyek yang akan datang itu FPSO ya, Floating Production Storage Unit itu datang untuk Belanak FPSO di Natuna sana. Ini kapalnya besar sekali, sementara kita nggak punya pelabuhan seperti itu ya. Terus tugas kami ya kita harus bikin suatu pelabuhan kan gitu ya. Bikin suatu pelabuhan itu tugasnya desainer adalah tentu saja bikin ya strukturnya seperti apa, terus besarannya seperti apa, betonnya bagaimana seperti itu. Nah tugasnya para surveyor di sini adalah menetapkan di mana aja sih apa katakanlah titik ini di lapangan tuh di mana, itu tugas surveyor atau di situ ada di titik ini segala macam, kemudian ada di sini ada titik testingnya, ini titik testing tanahnya yang seperti saya ceritakan tersebut ya tadi, ada ada eastingnya, ada northingnya, kemudian ada tingginya gitu ya. Jadi ada 3 sumbu yang kita baca gitu, itu taruh di lapangan. Yang garis-garis kecil ini, yang garis-garis sana ini adalah apa namanya anchor, ground anchor. Jadi sistem pondasinya itu diikat sama ke tanah menggunakan kawat-kawat baja. Kemudian di sini nggak, sayang sekali gambarnya nggak kelihatan. Di sini tuh bore pile, jadi apa namanya tiang-tiang yang dibor gitu, kemudian dimasukkan mesin, dimasukkan beton. Di sini tuh kalau di atas kertas tuh mulus-mulus aja. Semuanya tuh jadi itu bore pile nomor 100 misalnya seperti itu di mana lokasinya? Lurus nggak dia sama yang lainnya? Nah, itu tugas surveyor juga untuk staking out itu ada di mana sebenarnya seperti itu. Jadi ini gambarnya dulu, lalu nanti kita dalam pengenalan geomatik nanti mungkin ke pertemuan selanjutnya ini nanti
akan kita bahas juga nih tentang batimetri. Kita akan main-main di McDermott ya. Di sini apa itu batimetri segala macam, nanti ada singgungannya di situ. Kemudian ini selesai dibangun tahun 2003 itu selesai per awal, kemudian proyeknya berjalan 2004 itu selesai. Semua modul yang kita bangun kayak gambar saya tadi di presentasi saya yang awal itu masuk semua ke atas ini, diangkat, kemudian kapalnya berangkat ke Natuna, kan gitu ya. Apakah di situ aja tugasnya para surveyor gitu ya, para ahli-ahli apa namanya geodesi atau praktisi geodesi atau teknisi? Apa di situ aja? Enggak ada di situ, nggak terbatas pada situ aja. Nah, ini ada di mana lagi sih sebenarnya tugasnya kan gitu ya. Ini tadi kan saya udah cerita tentang modul-modul saya yang akan dibangun di lapangan, kemudian apa namanya perlu poin-poin karena klien itu nggak yakin dengan kekuatan tanah, jadi harus kembali diselidiki tanahnya gitu ya. Saya nggak akan bahas itu, cuman staking out-nya tadi udah saya bahas. Lalu saatnya modul tersebut, itu modul itu adalah struktur bangunan gitu ya, struktur bangunan kami biasanya menyebut modul. Itu dari tempat fabrikasi akan dipindahkan ke pelabuhan kan gitu. Cuman dalam hal ini kapalnya nggak segede yang apa namanya, kapalnya nggak segede yang seperti ini, jadi cuma barge-barge kecil aja. Maaf, ini kapalnya kecil-kecil aja seperti itu. Ini dipindahkan kan gitu. Cara pindahannya segala macam saya nggak akan bahas di sini. Cuman tugas para yang punya ilmu geodesi atau pengukuran survei lapangan itu apa sih gitu ya. Ini tugasnya. Ini kalau saya bisa katakan seperti ini. Nah ini stake out point lagi. Kenapa ini diperlukan? Kan gitu. Di pinggir pelabuhan sini setelah ini dipindah, posisinya itu harus tepat, betul-betul tepat pada koordinat tersebut. Ya, dengan apa yang didesain atau direncanakan oleh engineers kan seperti itu. Jadi hidup matinya para engineers, berhasil tidaknya perhitungan mereka itu juga tergantung juga sama kita-kita yang punya ilmu survei ini gitu ya. Jadi katakanlah ini meleset atau apa namanya lari semua poinnya gitu. Jadi nanti nggak sesuai nanti. Katakanlah ini tongkangnya atau barge-nya udah harusnya parkir di sini, jadi harus digeser lagi. Itu bisa dibayangkan kalau misalnya menggeser barge itu nggak semudah kayak motor menghalangi pintu depan rumah kita seperti itu. Jadi bisa diangkat, digotong, pindahin gitu kan seperti itu. Jadi harus ada apa namanya, harus ada takbot, harus ada kapal penariknya, dipindahin lagi, kemudian ini apa namanya mooringnya atau ikat-ikat tali-tali pengikatnya ini harus dilepas lagi, nanti dikendorin, dikencangin lagi. Itu udah berapa yang terbuang kan, bisa dibayangkan seperti itu. Jadi memiliki peranan penting juga ya, apa namanya, para surveyor ini punya peranan penting juga. Jadi dan nggak cuman berhenti sampai di situ. Nah ini gambarnya tadi. Ini petanya yang tadi ya, dipindahkan ke sini, kemudian akan diangkat oleh sebuah kren besar berkapasitas 600 ton. Ini gunanya ini sudah direncanakan. Ini tongkangnya yang tadi kita lihat bersama-sama, kemudian modulnya akan ditaruh pada sisi belakang si tongkang kan gitu ya. Jadi koordinatnya memang harus pas. Nah, itu satu ilmu. Kemudian apa sih waktu keterlibatan para surveyor waktu ini diangkat, benda ini diangkat, modul ini diangkat, masih tetap terlibat. Jadi rekan-rekan mahasiswa di sini kan tahu nih apa namanya, benda yang diangkat itu tentu semua benda itu punya center of gravity ya, atau ada COG-nya atau center of gravity. Jadi bahasa Indonesianya apa ya, titik pusat massa. Jadi kalau titik pusat massanya berubah, bendanya juga akan berubah menyesuaikan apa namanya titik pusat massanya ada di mana kan gitu ya. Nah ini pusatnya seperti ini. Jadi engineer udah ngitung nih, oh ini tali angkatnya, tali bajanya letaknya di sini segala macam. Kemudian kita diangkat panjangnya yang sekian, tali bajanya kiri dan kanan nggak sama ya. Nggak semua benda itu yang
direncanakan karena itu tadi, karena COG-nya pasti berbeda karena bentuk bendanya itu nggak selalu simetris. Jadi udah direncanakan, kemudian diangkat. Tugasnya para surveyor itu apa? Memastikan apa? Bendanya tuh miring apa enggak sih waktu diangkat kan gitu. Tentu ada toleransinya. Begitu nanti bendanya diangkat miringnya jauh karena mungkin kesalahan engineer dalam perhitungan center of gravity, atau mungkin jadi karena kesalahan pemilihan panjang sling atau tali baja untuk angkatnya. Nah, disitulah para surveyor juga ikut terlibat, kan gitu. Jadi peranannya penting sekali. Jadi nggak cuma sekedar stake out. Oh, poin ini di mana di lapangan? Nggak cuma seperti itu. Luas sekali kan gitu ya. Luas sekali. Lalu sebelum pengangkatan ini juga masih stake out juga. Ini jadi kerennya ini harus memakai ini tanah di pelabuhan, dia jadi nggak pakai beton di bawahnya. Jadi kita harus menaruh lembaran plat supaya distribusi beban dari kren tersebut waktu berjalan dari poin awal sini sampai ke kapal ini mengangkat benda modulnya ini nggak terjadi guling kemudian kerennya jatuh semuanya gitu. Kita nggak mau seperti itu. Jadi harus dikasih plat. Tugasnya seperti biasa, ditentukan oleh engineer, kemudian surveyor di lapangan ini staking out posisinya seperti itu. Itu salah satu tugas atau keahlian yang kita miliki dan harus kita kuasai ya sebagai ahli geodesi gitu ya, ahli tenaga ukur itu kemampuannya harus seperti itu. Lalu ini tadi gambarnya diangkatnya seperti apa, ini dijaga kemiringan tadi. Kemudian yang lainnya itu cuma gambar-gambar detailnya saja. Cerita saya di situ, kemudian balik lagi ke sebelum saya balik lagi ke presentasi saya, ini ada satu tugas lagi sebenarnya. Ini tadi kan berkaitan dengan survei terestrial ya, jadi mencari tahu tentang keadaan survei untuk keadaan permukaan bumi kan seperti itu ya. Dalam hal ini sih cuman kecil saja, peta seperti ini aja kecil gitu ya. Cuman ada satu lagi posisi sebenarnya para surveyor itu nggak cuman sekedar nggak cuman sekedar berfungsi sebagai surveyor. Mereka lebih sebagai mata dan kepercayaannya para engineers kan seperti itu. Jadi mereka itu tingkatannya lebih naik lagi. Mereka adalah dimensional control ya. Dimensional control itu adalah pengendali dimensi seperti itu, bahasa Indonesia seperti itu. Cuman kita biasanya nyebut di industri konstruksi lepas pantai itu sebagai dimensional control. Apa sih tugasnya gitu ya? Tugasnya selain stake out point, terus survei di mana sih lokasinya segala macam. Sebenarnya tugasnya seperti ini, ya, kayak gini nih. Nah seperti ini ceritanya ada pipa lurus ya, terus mau di bending, bentuk setengah lingkaran seperti itu. Dimensional control di sini bertugas untuk mencari kebenarannya bahwa benar nggak ini pipa ini radiusnya sesuai dengan gambar gambar yang dirancang oleh para engineer seperti itu, supaya nanti fungsinya itu setelah benda ini jadi itu berfungsi dengan baik seperti itu. Ini naik satu level lagi, naik satu tingkatan lagi, jadi dimensional control seperti itu ya. Terus kita balik lagi ke presentasi di sini. Sebentar saya sharing lagi. Agak sedikit repot. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung say hi aja pertanyaan, atau mungkin terlalu malu nggak ada masalah, bisa langsung chat aja di saya di sini, nggak ada masalah juga. Saya balik lagi. Saya ingin bertanya, Pak.
Silakan. Perkenalkan, nama saya Ganrico Franz. Yes. Pak, apakah Bapak kerja di Denmark pernah ada merasakan miss nggak, Pak? Miss pekerjaan gitu? Miss pekerjaan. Oke, miss itu sifat yang manusiawi sekali ya. Banyak, miss itu pasti banyak. Jadi katakanlah dalam hal ini, contoh kecil aja, miss komunikasi seperti itu ya. Saya dan beberapa rekan engineer yang ada di McDermott itu ya, tiap hari ngobrol, tiap hari ketemu seperti itu ya. Untuk gambar yang tadi yang saya tunjukkan tadi itu ada pipa di bending seperti itu kan. Itu kebetulan kita bendingnya itu bukan di McDermott, tapi kita subkontrakkan ke tempat lain, ke kontraktor lain seperti itu. Mereka udah wanti-wanti sama saya sebagai subkontrak koordinatornya ya. Pak, ini panjang pipanya itu katakanlah 600 mm, ditambah lagi green-nya, atau nanti kan pipa itu kan pasti begitu di bending 600, jadi ada radiusnya gitu ya, 300 gitu ya. Kan harus ada yang megang nih pipanya supaya dia bisa di bending seperti itu. Nah, itu ada green-nya itu yang namanya. Ada green-nya sepanjang 100-100, katakanlah seperti itu. Nah, itu saya sampaikan ke production engineers yang ngurusin materialnya. Nanti pipa saya kamu tolong hitung. Nanti mereka butuh green-nya itu 200 kan gitu ya. Oh ya, siap. Ternyata miss-nya itu adalah pipanya apa? Pipanya seharusnya yang maksud saya adalah pipa batangan 6 meter panjang-panjang itu, hitunglah kalau misalnya 20 batang dengan panjang 600, itu raw material atau material mentahnya itu perlu berapa. Malah sama engineer saya adalah 600 tersebut dipotong, dipotong 600, dikirimkanlah ke subkontraktor saya, kan seperti itu ya. Ternyata setelah ada revisi gambar segala macam, panjang yang diperlukan itu adalah 300, udah miss tuh, pokoknya udah miss, kejadian miss. Sering, jadinya ada dimanapun kita ini manusia, saya bukan seorang yang perfect juga, semua orang punya miss, semua orang punya ada miss di pekerjaan, tapi yang jelas adalah gimana cara kita untuk bukan menutupi ya, semua yang ditutup-tutupi, katakanlah bangkai ditutupin tuh busuknya pasti ketahuan kan gitu ya. Jangan seperti itu, tapi cara kita menghadapi ya, supaya kita memecahkan masalah tersebut bareng. Nah, balik lagi kayak lagi survei terestrial tadi, lagi buat poligon, kemudian gedung yang sudah disurvei tersebut ternyata mencong gitu ya. Nah, itu harus gimana cara penyelesaiannya, jangan ditutup-tutupin. Miss itu pasti ada kan gitu. Apakah mau diselesaikan secara engineering, dengan melakukan perhitungan ulang, atau mau resurvey lagi yang tentunya keluar banyak biaya lagi ya, capek lah, terus jajannya lah, waktunya habis lah kan gitu ya. Atau mau disubmit begitu aja laporannya, sehingga nanti dosen pembimbingnya nanti bilang, ini raport kalian nggak benar, betulin lagi ya, ulang lagi, atau nilainya nih jelek kan seperti itu. Ya itu tadi, miss itu memang ada pada manusia, cuman gimana cara menghadapinya. Jangan kita sebagai khususnya sebagai nanti nih rekan-rekan akan jadi ahli geodetik, geomatika di sini, ya jangan ditutup-tutupin. Gimana cara kita menghadapinya dengan baik secara engineering, secara sosial juga seperti itu ya. Itu kira-kira dari saya. Kemudian ada lagi mungkin Mas Genriko. Iya, Pak, tuh Pak, kerja tim di sini sangat penting kali lah, Pak. Oh iya, jelas. Kerja tim itu penting. Kerja sendiri-sendiri itu jadi swimmer aja, jadi perenang aja itu sendirian tuh. Berenang di kolam sendirian tuh, nggak ada kerja sama tim gitu ya. Oke, balik lagi ke materi saya di sini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas Enrico. Oke, balik lagi ke sini. Slideshow lagi. Stakeout point tadi udah saya ceritakan. Kemudian ini dimensional control yang tadi saya udah bilang ya.
tingkatannya naik lagi, nggak cuma sekedar survei terrestrial, konturnya seperti apa gitu-gitu ya. Ini adalah engineering survei. Pada dasarnya engineering survei itu adalah benar-benar jadi matanya para engineers ya, untuk memastikan bahwa benda yang diproduksi di lapangan itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, contohnya lihat di gambar ini nih. Ini ada well jumper nih, jumper ini nanti masuk ke laut, cemplung ke laut. Nanti jumpernya di sini akan berhubungan dengan biasanya ini di subsea nih. Di subsea itu jadi kalau boleh cerita sedikit, dulu itu sampai ya pertengahan 2007 gitu, seperti itu ya. Itu pengolahan minyak lepas pantai itu banyak sekali yang di perairan yang dangkal gitu ya. Ada memang yang dalam, cuman biayanya tentu kan besar sekali. Jadi banyak sekali yang dangkal perairannya. Dan lama-kelamaan saat tahun 2007 itu udah ketahuan bahwa kita nggak bisa lagi nih mengeksplorasi minyak dengan kedalaman yang dangkal nih, dalam laut yang kedalamannya rendah seperti itu ya. Harus yang jauh lebih dalam lagi, yang harus mainnya di atas 1000 meter kan gitu ya, atau 2500 meter seperti itu. Nah, ini adalah struktur-struktur tersebut yang dicemplungnya ke dalam laut yang dalamnya mencapai 2500 meter dan seterusnya itu. Nah, ini seperti ini namanya subsea ya. Nah, dimensional control di sini apa sih tugasnya kan gitu ya, memastikan apa? Memastikan bahwa jumper ini nanti berhubungan sama structure atau sama pencari minyak yang sudah ditanamkan di laut itu bisa pas masuk ke dalam jumper yang sudah dipabrikasi di sini. Itu fungsinya dimensional control kan gitu ya. Atau katakanlah gini, suatu proyek gitu ya, anjungan lepas pantai itu nggak mungkin cuman katakanlah PT McDermott Indonesia bikin semuanya. Oh nggak bisa seperti itu. Banyak spesialisasi yang McDermott juga nggak kuasain, katakanlah bikin bejanakan atau vessel gitu ya, bikin tangki glycol, proses kan seperti itu tentu harus ada subkontraktor spesialis yang mengerjakannya. Nah, tentu saja di tangki tersebut atau glycol tank tersebut tuh kan ada pipa-pipanya tuh, ya kan? Terus kita di sini juga buat pipanya nih. Nanti pipa ini harus nyambung sama pipa glycol yang datang dari subkontraktor yang ada di Inggris misalnya, ya kan seperti itu. Nah, ini perannya dimensional control seperti ini sebenarnya. Jadi dimensional controlnya yang ada di Inggris sana bilang, oke, ini tangki saya dimensinya sekian, pipanya ada di arah sini, kemudian dia miringnya sekian derajat gitu ya. Ada greennya nanti bisa dipotong di Batam sepanjang 500 gitu katakanlah seperti itu. Nah yang di Batam juga nggak bisa dong main langsung, oh iya kita taruh aja pipanya di sini, nanti kita sambungin. Nggak bisa seperti itu. Ini bukan masalah narik selang, enggak. Jadi harus betul-betul pas datangnya. Nah ini contohnya seperti ini. Deviasinya berapa, lari berapa, dimensinya itu panjang pendeknya itu udah sesuai atau enggak. Itu udah naik satu level. Jadi nggak cuma sekedar survei di lapangan. Tapi terus tadi saya sempat menyebutkan tentang kontur tanah segala macam. Saya juga dulu waktu kuliah itu punya mata kuliah teknik jalan raya ya. Ada tugasnya lumayan banyak waktu itu. Bikin bikin jalan memang punyanya anak sipil. Cuman anak sipil nggak bisa nerapin bikin jalan itu kalau nggak ada surveyor, kan gitu ya. Jadi berkaitan sama cut and fill. Jadi katakanlah ada bukit, ada lembah seperti itu ya. Bukitnya kita potong supaya jalan itu mulus, nggak turun naik terlalu banyak. Bukitnya kita potong, potongannya dijadiin timbunan di jurang tersebut kan gitu ya, di kaki bukitnya itu seperti itu. Itu yang main banyak sekali surveyor di situ. Dan nggak cuma itu aja, katakanlah jalan gitu ya, jangan disamakan sama jalan yang ada di kota kita nih, katakanlah di Bengkong seperti itu ya, bukan yang ngerendahin Bengkong, enggak, cuman
memang jalan itu udah ada dari dulu gitu ya. Jadi ya cuman yang bisa kita lakukan adalah ya udah dibetonisasi, kemudian diaspal lagi seperti itu. Tapi sebenarnya buat jalan itu juga ada ilmu tersendiri, belokannya harus seperti apa, radiusnya berapa, itu orang-orang surveyor yang main di situ untuk bantu kan gitu ya. Itu jadi ilmunya untuk survei terestris. Kemudian nah sampai sini nih, ini jadi kesimpulannya terrestrial survei atau survei terestris itu apa sih gitu ya. Survei terestris itu adalah sebenarnya untuk menentukan posisi 3 dimensi ya, karena itu tadi yang X, Y, Z sama sudut-sudutnya itu yang diukur. Itu adalah survei terestris, dan bisa dinaikin lagi satu tingkat jadi dimensional control. Jadi nggak cuman bermain di survei lapangan, gedung segala macam kayak gitu-gitu. Nggak cuma seperti itu. Ya. Lalu satu lagi mungkin nanti kalau pada saatnya nanti begitu ada praktikum ukur segala macam di lapangan gitu, benar ilmunya diambil ya. Katakanlah sekarang pertanyaan paling gampang gini lah, bikin rumah satu lantai mudah tentunya kan gitu ya, mudah. Gimana sih supaya dia siku? Ya udah kita pakai ilmu paling dasar lah, Pitagoras 3, 4, 5 kan gitu ya. Kalau sini 3, situ 4, sini pasti 5 kan gitu. Sisi miringnya kan pasti 5 seperti itu kan gitu ya. Itu pasti udah siku deh tuh kan gitu. Nah sekarang kalau misalnya dibayangkan aja kalau misalnya kita bikin gedung sekelas Polaks Habibie yang lantainya udah di atas 10, gimana caranya para surveyor itu bisa membimbing kontraktornya itu atau pembangunnya itu gedungnya itu lurus gitu loh. Jadi kolom-kolomnya itu lurus, nggak ada yang satu begini, satu miring begini, tetap lurus. Itu gimana segala macam, itu bayangin seperti itu. Itu jangan cuman sekedar jangan cuman sekedar berkutat pada apa yang ditugaskan saat kuliah, tapi mulailah banyak bertanya gitu ya. Kalau tugasnya ini tuh apa aja sih? Kalau misalnya bikin gedung itu surveyor tugasnya di mana sih kan gitu ya. Survei terestris nih, itu tugasnya di mana sih? Gimana sih cara itu membuat itu tuh bangunan itu lurus sampai 40 lantai katakanlah, tetap lurus nggak bengkok-bengkok, itu gimana sih kan gitu. Gimana sih jadi survei dimensi seperti itu? Nah, itu harus banyak bertanya ya. Jadi kesimpulannya itu adalah kerjasama, kemudian jangan cuma berkutat pada apa yang ditugaskan sama mata kuliah di Poltek gitu ya. Mulai banyak bertanya, harus banyak bertanya. Kalau seperti ini nih, kalau seperti itu apa? Explore, harus tetap dieksplor terus, gitu ya. Jadi itu yang udah kita pelajarin sampai dengan survei terestris ini. Saya tidak menyampaikan survei terestris itu secara kaidahnya itu seperti apa, enggak, cuman saya sampaikan contoh-contohnya ini loh, bisa seperti ini gitu ya. Lalu ini survei itu tadi kan saya udah bilang, saya cerita bahwa saya punya membership, professional membership ya gitu ya. Nggak cuman tenaga engineer saja yang harus punya kompetensi yang diakuin kan gitu ya, akreditasi kan gitu ya. Nggak cuma seperti itu aja, semuanya sekarang nih kompetensi itu semuanya berbasis kompetensi, semuanya itu harus punya kompetensi yang diakui kan seperti itu. Nah sekarang ini contohnya nih, kan rekan-rekan sekarang masih baru belajar pengenalan introduction to geodetic and geometric kan gitu ya. Nanti pada saatnya nanti sudah praktek, sudah kerja praktek lagi, ikut perusahaan, kemudian lulus ya, itu bekerja nggak cuman bisa bermodalkan apa yang udah kita punya gitu loh.
Jadi kita harus punya suatu kompetensi apa yang sudah diakses, diakuin kan gitu. Ada beberapa syaratnya kan seperti itu. Nah, ini kompetensi di sini yang paling bawah nih, ya katakanlah saya nggak ngambil ini sebagai standar, enggak, cuman yang paling bawah nih, yang basic, begitu keluar dari lulus dari Poltek ini sebagai apa lulusan geodesi dan geomatika nih, ya harus ini yang bisa nih, ini bisa gitu loh. Itu sebagai keterampilan dasar, itu harus bisa kan gitu. Nanti setelah punya pengalaman setahun atau 2 tahun, nanti bisa dibaca sendiri di Ikatan Surveyor Indonesia segala macam. Nanti setelah lulus itu harus punya pengalaman berapa tahun, baru bisa ikut nanti asesmen seperti itu. Asesmennya bentuknya seperti apa? Biasanya sih asesmen itu bentuknya adalah pengalaman ya. Jadi udah disusun nih. Kode unitnya seperti ini, judul kompetensinya ini menyiapkan peralatan survei. Terus buktinya apa dengan pengalaman rekan-rekan di sini yang katakanlah 2 tahun, 3 tahun kerja gitu ya. Apa buktinya? Oh, menyiapkan peralatan survei itu begini, caranya begini, apa aja yang harus dibawa, seperti itu ya. Membaca peta, seperti apa, kan gitu ya. Itu adalah nanti asesmennya seperti itu. Nanti disubmit ke Badan Surveyor Indonesia, itu Ikatan Surveyor Indonesia atau LSP Geomatika. Nanti mereka diakses, kemudian nanti dilakukan wawancara segala macam, dan kalau misalnya memang dinyatakan kompeten, ya nanti keluar suratnya, kan seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini roadmap-nya seperti ini loh, jejak jalannya itu nanti ke depan, ke atas itu tingkatan kompetensi itu seperti ini. Ini tadi saya bilang ya, ini asisten operator terestris itu yang paling bawah. Jangan jadikan ini sebagai standar, tapi kita harus tujuan kita tuh harus yang paling tinggi kan gitu ya. Mohon izin. Ini adalah, yes, silakan. Slide-nya nggak tampil nih Pak. Iya. Oh, silakan. Tampil, Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Maaf, bentar. Oh, nggak tampil ya? Iya. Iya Pak. Oh, ngomong dari tadi. Saya kira Bapak nggak menampil. Maaf, ada error ternyata. Mungkin di Iya Pak, close dulu Pak, nanti itu lagi. Nah, udah Pak. Udah tampil. Udah, oke ya. Siap. Jadi kalau kita mulai lagi, kita ulang saja di sini. Oke. Nah, ini tadi. Ini kompetensi terrestrial survei asistennya di situ. Ini yang paling bawah. Jadi rekan-rekan di sini harus bisa ini nih, harus bisa ini sebagai minimum setelah nanti lulus kan gitu dari Poltek, ya kan. Lalu roadmap-nya tingkatannya itu ya paling bawah itu tadi asisten operator terestris, jadi harus bisa menguasain alat, membaca peta kan gitu, menyeting alat di lapangan segala macam. Itu nanti naik lagi jadi operator, jadi teknisi survei, analis survei, kemudian ahli madya gitu ya, ahli muda. Nah, yang di sini nih yang udah bisa ngatur anak buah nih, apakah nanti kalau saya ngambil proyek ini akan mendatangkan keuntungan buat bisnis saya, seperti itu kan gitu ya. Nah, ini di sini. Terus kenapa sih ini diperlukan kan gitu ya? Ya diperlukan lah, pasti diperlukan karena kita udah ASEAN ini kan paling dalam, contohnya yang paling mudah adalah ASEAN, dalam lingkup ASEAN. ASEAN itu tetangga-tetangga kita, Singapura, Malaysia segala macam gitu-gitu, mereka udah punya standar, kita juga udah punya standar kan gitu ya. Nah, dan dengan adanya kerjasama ya, jadi bisa saja orang Singapura, orang ASEAN itu saling kerjanya tuh mudah gitu. Jadi maksudnya mudah adalah orang Singapura bisa kerja di Indonesia, orang Malaysia bisa nyerang Indonesia, ya, karena tentu saja mereka bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus gitu ya, akreditasi mereka diakui kan gitu ya. Gampang sekali gitu untuk menyerbu Indonesia gitu. Jadi Indonesia juga, yang orang Indonesia juga nggak mau kalah, harusnya nggak mau kalah kan gitu ya.
harus jadi tuan rumah di negeri sendiri, harus punya kompetensi, kemudian karena sudah punya kompetensi nih, sama punya kompetensi, ya bisa juga kerja di luar negeri, paling nggak skop ASEAN atau luar negeri kan gitu ya. Nah, contohnya adalah Pak Nur Syahid nih. Pak Nur Syahid dulunya kerja di McDermott, akhirnya dia buka usaha sendiri, dan alhamdulillah syukur banget ya, dia bisa expand gitu, dia bisa dapat proyek yang ada di Vietnam, ada yang di Singapura gitu ya. Itu bisa seperti itu gitu. Terus beliau juga tahun lalu memenangkan proyek, memenangkan tender yang saya adakan ya, bukan karena temen, bukan. Jadi beliau itu punya perusahaan untuk jasa survei, lalu saya punya pekerjaan di lapangan itu untuk three-dimensional services. Jadi service tiga dimensi seperti itu. Jadi kita udah nggak main yang survei pakai tedolit seperti itu udah nggak pakai lagi gitu. Jadi kita maunya orangnya datang terus ngambil poin-poinnya, terus bukan ngambil poin, jadi sebenarnya di scanning semua modul yang kita produksi itu di scan, kemudian nanti jadi gambar. Nanti pada pertemuan minggu depan akan saya bahas. Itu beliau menang di situ. Menang karena apa gitu ya? Karena satu nih, beliau orang Indonesia, bukan karena saya sama orang Indonesia, enggak. Cuman ada nilai plusnya, karena apa? Saingan beliau waktu itu datangnya dari satu Australia, dari UK, dari Inggris gitu ya. Mereka secara secara mutu ada perbedaan gitu ya, sama yang lokal Indonesia itu pasti ada perbedaan, karena mereka tentu jelas peralatannya segala macam gitu ya, itu jauh lebih canggih segala macam gitu-gitu. Cuman mereka kalah sama Pak Nur Syahid di sini. Kenapa gitu ya? Karena ya itu tadi, Pak Nur Syahid itu yang nggak dipertimbangkan sama orang-orang luar tadi, syarat proyeknya seperti ini. Jadi proyeknya jadi ambil jadi gitu ya. Proyeknya tadi lagi seperti orang-orang tentu saja kan mereka ngitung tuh ongkosnya pergi pulang itu besar kan gitu ya, itu besar sekali. Jadi ya mau nggak mau mereka ngebitnya dengan ini loh, nanti survei saya datang balik lagi sekian gitu ya. Nah Pak Nur Syahid kan domisili Batam, anggotanya di Batam, dia tinggal ngatur anggotanya aja, menang di situ. Seperti itu ya. Jadi dari segi cost bisa jadi kita bisa jauh lebih murah ya daripada tetangga-tetangga jiran-jiran kita di Singapura, Malaysia seperti itu. Kita bisa jauh lebih murah dari sisi cost. Dari segi technical, apa yang kurang? Nggak ada yang kurang. Kenapa sampai Pak Nur Syahid itu bisa dipanggil? Tentunya karena dia punya kompetensi seperti itu ya. Nah itu tadi ini pentingnya punya kompetensi. Seperti saya juga sebutkan tadi, pengalaman saya itu juga ada beberapa kompetensi yang harus mendukung pekerjaan saya seperti itu. Oke, lanjut lagi atau ada yang mau nanya? Oke, rasanya lanjut lagi. Lalu saya cerita lagi nih ya, kita cerita aja nih ya. Dulu semasa saya sebelum kuliah gitu ya. Terus ini cerita zaman dulu dan sekarang juga nih, kita sering kan dapat undangan seperti ini, ya kan? Undangan pernikahan gitu. Undangan pernikahan, ada seperti ini, ada jalan, nanti jalannya ada di sini, alamatnya di sini, lokasinya ada di sini, seperti itu. Kemudian ada yang jauh lebih tinggi lagi tingkatannya, dikasih dengan QR code, jadi begitu nanti di scan bisa langsung ke Google Maps seperti itu. Ini peluang loh sebenarnya.
peluang. Jadi saya juga udah pernah iseng di Shopee itu saya cek kan peta gitu ya. Keluar tuh ada beberapa seller yang menjual servis membuat peta kan gitu. Jadi mungkin bisa jadi kalau misalnya nanti tertarik atau membutuhkan ya tambahan gitu ya, uang saku untuk kuliah, untuk jajan segala macam, itu bisa jadi kan jadi lahan bisnis seperti ini kan gitu. Cuman yang plus jangan sampai yang cuma sekedar buat habis. Itu banyak saingannya, atau katakanlah saudaranya yang mau menikah pun bisa buat kayak gini kan gitu ya. Jadi katakanlah kita dapat proyek seperti ini nih gitu, terus kemudian lokasinya ada di masjid sini kan gitu ya. Nah, nanti kita Google Map-nya ini kita sasarin dulu dong gitu ya. Sasarnya kemana? Ke sini dulu gitu ya. Nanti kita kenalan di situ punya ada lahan parkir di situ. Ya udah nanti di sini loh tempatnya. Ternyata tempat parkir kan gitu ya. Tempat parkir terus nanti kita nanti naik motor atau naik apalah gitu, kita antarkan nanti ininya ke lokasi kan gitu. Itu jadi satu. Ini cuma sekedar omong kosong aja ya. Oke, jadi balik lagi ini peta. Ini peta yang biasa kita temuin lah, amat sangat umum sekali. Bisa nggak ini dibilang sebagai peta? Tentunya belum ya, karena kaidah-kaidah peta itu nggak terpenuhi di sini. Cuman ini cuma sebagai penunjuk arah aja kan gitu ya. Kalau untuk jadi sebuah peta, ini seperti ini, jalan seperti ini, apakah benar nanti dia belokannya kiri kanan seperti ini, ya kan? Apakah benar hanya melewati bangunan-bangunan seperti ini kan gitu? Enggak, tentu banyak sekali bangunan-bangunan yang ada di sini kan gitu ya. Nah, ini belum bisa dibilang sebagai peta yang utuh, cuman dia bisa dibilang sebagai penunjuk arah, ya. Lalu cerita tentang masa dulu nih, ya, cerita lagi tentang masa dulu, masih tentang saya nih, masih tentang saya waktu saya sebelum kuliah dulu. Ini Jakarta, ini Yogyakarta ada di sini. Dulu orang tua saya itu yang kebetulan militer suka sekali bawa saya jalan-jalan ya, naik mobil gitu ya, dari Jakarta ke Jogja atau Jogja ke Jakarta sebaliknya, lewat utara atau lewat selatan seperti itu. Dan zaman dulu itu sekitar tahunnya 80-an situ saya SMP. Saya udah bisa baca tentunya, pastinya ya udah bisa baca ya waktu SMP. Terus udah bisa lihat peta segala macam, karena zaman dulu itu nggak secanggih sekarang yang kalau kesasar aja bisa langsung buka Google Map langsung tanya kayak gitu. Meskipun Google Map juga kadang salah ya, nyasarin kita, katakanlah nyari alamat di Batu Aji gitu, bukan ngerendahin Batu Aji nih, salah gitu. Saya aja sering gitu kalau misalnya diundang pernikahan Batu Aji gitu, wah ada petanya seperti ini gitu ya. Aduh maaf, petanya seperti ini gitu, sering sasar. Begitu saya buka ininya ya sasar juga gitu, sama juga. Jadi supaya nggak kesasar zaman dulu itu, karena belum ada Google Map dan peralatan canggih seperti sekarang, bapak saya selalu ngajarin gitu, nih mana kamu bawa petanya, terus petanya itu kamu kasih plastik di atasnya, kemudian kamu pakai spidol, kamu gambar tuh rutenya kan gitu. Dari Jakarta sini keluar lewat utara tuh lewat mana, lewat Cirebon segala macam, kota-kota gitu ya. Semarang nanti turun, atau nanti sampai di sini turun ke bawah ke selatan baru nyampe Yogyakarta. Lewatin kota apa aja itu biar nggak kesasar kan gitu. Ya. Itu zaman dulu banget nih. Apa sih yang saya sampaikan di sini ini adalah layer. Nanti apa itu layer? Ini basisnya rekan-rekan mahasiswa itu untuk masuk ke GIS atau Geographical Information System, itu layer gitu ya. Nah, saya juga sering zaman dulu tuh, akhirnya waktu saya zaman kuliah gitu, bapak saya udah nggak nyetir lagi, saya disuruh bawa mobil dari Surabaya ke Jogja, Jogja ke Jakarta seperti itu, karena mobilitas tinggi waktu zaman dulu itu. Saya tulis nih habis ini kertas saya tempelin di dashboard tuh. Jadi begitu
ngelewatin kota tertentu, saya ngeliat, oh ya bener, kota ini saya nggak kesasar. Lihat lagi, oh ya bener, saya kota ini nggak kesasar. Akhirnya sama kan selalu sampai tujuan, gitu ya. Ini cerita zaman dulu, kan gitu. Nah kalau sekarang nggak seperti ini lagi. Jadi apakah itu peta? Apakah peta itu sebenarnya? Jadi peta itu adalah presentasi dari penggambaran dari sebuah tempat. Ya. Itu definisi yang sederhana untuk peta. Ya. Definisi dari peta itu sendiri, kalau misalnya rekan-rekan ada tentunya punya waktu, coba aja cari apa itu peta atau what is map, kan gitu ya. Banyak tuh nanti keluar dari yang punya buku ini, peta adalah penggambaran gitu ya, penggambaran muka bumi pada sebidang datar. Wow, banyak sekali. Tapi bagi saya, peta itu adalah representasi dari sebuah tempat. Di mana medianya? Tentu saja bisa di media kertas, bisa di media layar komputer, kan gitu ya. Dan nggak semuanya itu yang ada di muka bumi ini atau aktualnya keadaan sebenarnya itu tidak semuanya bisa digambarkan pada peta tersebut. Ya. Jadi saya tulis di sini, a map is not an objective depiction of reality. Jadi nggak semuanya bisa digambarkan. Kalau bisa digambarkan semuanya itu mau seberapa ruwet sih peta itu kan gitu jadinya ya. Nah itu adalah peta. Terus tugasnya kartografi itu ya tentu punya tujuan ya, bikin peta itu pasti punya tujuan, seperti halnya ya undangan tersebut ya. Tujuannya adalah menunjukkan Masjid Raya Bani Umar ini lokasinya ada di mana kan gitu. Nah, tujuannya kan seperti itu. Jadi yang lain-lainnya kita buangin aja, pokoknya arahnya jelas. Oh segini loh, pokoknya arahnya ke sini. Nanti kalau nggak ketemu ya di pengkolan ini nanya sama orang yang pakai baju merah kan gitu ya. Nggak kayak seperti itu tentunya. Jadi ya ini tadi presentasi dari sebuah tempat kan gitu. Jadi yang membuat juga berdasarkan kebutuhannya dia mau bikin apa. Kalau misalnya bikin penunjukan arah ya seperti itu aja sudah cukup kan gitu. Kalau misalnya mau nunjukin vegetasi atau tumbuh-tumbuhan gitu ya di sepanjang jalannya itu ya peta tersebut tadi yang saya tunjukkan untuk peta pernikahan atau peta Pulau Jawa tadi ya nggak bisa merepresentasikan vegetasi yang ada di Pulau Jawa atau di jalan sepanjang menuju masjid tersebut. Enggak seperti itu. Gitu ya. Jadi definisi dari sebuah peta adalah representasi dari sebuah tempat, itu adalah peta. Ya. Kenapa sih saya ngajarnya tuh berdasarkan pengalaman saya seperti ini? Ini sebenarnya tadi saya sudah sebutkan ya, jadi spektrum pengajaran saya berbeda. Saya mencoba membawa pengalaman saya ke rekan-rekan di sini yang bersinggungan ya, pengalaman yang bersinggungan dengan dunia geodesi dan geomatika. Nah, itu di situ. Makanya saya membahasnya waktu saya kuliah saya begini-begini, waktu saya dulu sebelum saya kuliah saya begini-begini. Apa sih sebenarnya tujuannya? Ya itu tadi menyampaikan ini loh peta sebenarnya. Dan sebenarnya salah satu bahasan di pengantar geomatika ini adalah kartografi gitu ya. Orang yang membuat peta itu kartografer yang berkaitan dengan penggambaran peta. Nah, peta itu sendiri bisa diambil dari apa? Ya itu tadi dari hasil survei terrestris tadi seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya nih tipe peta itu ada dua, secara umum itu ada dua. Ya, map umum sama map tematik. Di sini ada 3 gambar nih yang saya dapat dari Google. Ini peta nih, ini peta isinya garis-garis line ini sebenarnya menunjukkan jalan, terus berisi tentang data-data spasial, data-data kebumian ya yang ada secara aktual. Inilah seperti ini. Cuman dia tidak menunjukkan dia tidak menunjukkan ketinggian, nggak disebutin ya kan, turun naiknya, konturnya seperti apa. Bisa ditunjukin, nanti tambah layer lagi seperti itu ya.
Lalu di Google Map juga ada seperti ini, gitu ya, menunjukkan uh, uh, bisa jadi batas wilayah, kayak gitu. Nah, terus kalau peta-peta tersebut tadi bukan dikumpulkan, tapi ada salah satu peta kemudian dikasih layer seperti apa ya yang saya sampaikan tadi, peta Pulau Jawa dikasih plastik, kemudian digambar rutenya, itu layer, gitu ya. Nah ini seperti ini, peta Amerika nih contohnya, dikasih layer, kemudian layernya itu dikasih warna, ya, berdasarkan penelitian demografi katakanlah. Terus petak-petak di sini udah itu adalah negara bagiannya. Terus petak-petak yang lebih kecil lagi itu adalah merepresentasikan warna, dalam hal ini adalah tingkat kemiskinan di Amerika sana, ya, yang mana yang light itu nggak ada orang miskin atau mungkin nggak ada penduduknya. Terus yang tingkat yang paling tinggi itu yang gelap, warna merah gelap itu yang paling tinggi tingkat kemiskinannya. Ini adalah layer. Atau bisa jadi yang paling mudah adalah tiap hari tentu buka dong lawan coronabatam.co.id, pasti buka dong, lihat dong statusnya kan gitu ya. Jangan cuma status apa namanya, status IG itu aja yang dibuka, teman-teman umum juga harus dibuka, harus dilihat, harus lihat perkembangannya seperti apa kan gitu. Ini buka pasti kelihatan peta di Batam, daerah ini merah, sekian orangnya, sekian orang, ini adalah peta. Dan nanti tujuan saya apa pelajarannya? Sistem informasi geografis atau GIS itu ada di situ, ya. Oke, ini kartografer nih, tugasnya kartografer. Kartografer dapat input dari banyak hal, termasuk dari survei terestris tadi, terus digambarkan jadi peta, gitu ya. Terus kartografer nggak cuma sekedar bisa gambar peta, tapi juga harus punya kompetensi dari Ikatan Surveyor Indonesia. Ya ini kompetensinya minimum, yang minimum. Terus roadmap-nya hampir sama, nggak beda jauh sama yang survei terestris tadi. Tingkatannya ada 5 tingkatan kalau nggak salah ya, seperti itu. Inilah tingkatannya. Lalu apa lagi yang bisa dibahas ini? Ini adalah minimum yang setidaknya harus rekan-rekan mahasiswa punya begitu lulus nanti. Harus tahu gitu ya, harus tahu cara. Ini sama kan peralatan survei, membaca peta, hampir sama semuanya. Memproses perangkat lunak, sistem informasi geografis, ya, kayak gitu-gitu. Harus punya basis ilmu atau dasar ilmunya harus punya, gitu. Jadi kalau misalnya nanti lulus terus rasa-rasanya nggak punya, ya udah mending kuliah lagi aja, begitu, jangan lulus dulu. Lalu selanjutnya adalah tadi saya bahas tentang peta, kemudian peta yang dikasih plastik gitu ya, itu layer kan, itu udah layer. Nah sebenarnya itu layer itu adalah awal mula dari sistem informasi geografis, di mana peta dasar yang katakanlah dari survei terestris tersebut, kemudian dikasih plastik, isinya apa, vegetasi, dikasih yang bentuknya katakanlah garis-garis itu jalan, yang hijau-hijau itu tumbuhan, ini tumbuhan itu, layer seperti itu. Itulah jadi nanti suatu sistem informasi geografis. Oke, data layer udah dibahas. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa di sini punya pengalaman banyak tentang layer ya, bisa ngedit foto segala macam, dikasih layer ini layer itu, jadi fotonya lebih fotogenik nanti jadinya, lebih laku, mungkin banyak yang like. Ya ini seperti ini juga data layer, sama basisnya kan gitu. Nah, ini adalah katakanlah suatu daerah nih, ini dibentuk dari poligonnya dapatnya dari survei terestris, katakanlah seperti itu. Poligonnya seperti ini, kemudian nanti ditambahin plastik satu lagi di atasnya, terus digambarin, kasih jalan katakanlah, udah jadi layer kedua. Udah jadi apa? Ini udah jadi satu informasi kan gitu ya. Daerah ini adalah katakanlah daerah XYZ gitu,
dia punya panjang jalan sekian, ada perlintasan di jalan di sini, karena di sini nanti ada sesuatu di sininya mungkin gitu ya. Udah jadi suatu informasi geografis di sini. Lalu tambahin lagi layer lagi, tambahin poin. Oh di sini ada rumah makan. Oh di sini ada SPBU dan sebagainya. Udah jadi informasi geografis yang naik lagi levelnya. Lalu ada dikasih raster image tadi ya. Ada tumbuhan, ada apa namanya, mungkin yang warnanya lebih gelap tersebut adalah apa namanya, hijau gelapnya itu dia jauh lebih tinggi kan gitu ya, vegetasinya lebih rapat, jadi mungkin konturnya tinggi, dia bukit, gunung, sebagainya. Udah jadi suatu apa namanya, sistem informasi geografis nih, udah jadi ya. Jadi belajar tadi apa yang tadi saya sampaikan. Jadi survei dulu, survei tahu keadaan terestrisnya, tahu stake out point segala macam. Itu macam dikumpulkan datanya, data-data berupa apa namanya, koordinat segala macam gitu-gitu dikumpul. Dimensional control juga cuma dikumpulkan, lalu ketinggiannya juga segala macam juga sudah dikumpulkan, lalu digambarkan kepada sebuah peta, jadi kartografi kan gitu ya. Kartografernya itu bertugas membuat peta, kemudian kalau misalnya ditambah ilmu lagi, lainnya lagi, ditambah lagi layar-layar yang lain segala macam, jadilah sebuah sistem informasi geografis. Itu yang paling sekarang ini apa namanya, peluangnya sangat besar ya, peluangnya sangat besar sekali. Coba bisa apa namanya, bisa kita buktikan kan, Google Maps gitu, lalu apa namanya, Gojek ya, kita bisa tahu tuh ada abang Gojek di sebelah sana nih, deket nih, atau abang Gojeknya udah ngambilin makanan kita nih, sekarang lagi menuju ke sini nih gitu ya. Jangan bicara tentang oh pulsanya nggak ada nih, jadi tiba-tiba potongan ojeknya udah datang, oh kok di sini masih ini, ternyata orang juga udah datang ya. Itu gara-gara networking yang telat kan gitu ya. Itu luar biasa sekali, apa namanya, perkembangannya luar biasa sekali. Jadi tantangan kita di sana tuh banyak, kemudian peluangnya juga besar kan gitu. Meskipun orang yang kesana, jumlah orang yang kesana juga banyak, cuman peluangnya tetap masih ada. Jadi biasakanlah berpikir kritis di sini para rekan mahasiswa itu. Ciptakanlah peluang, lihatlah peluang. Tadi seperti saya bilang tuh, apa namanya, di Shopee aja ada loh jasa pembuatan peta untuk undangan pernikahan. Ya kita ikutin aja, tapi nanti kita ada nilai plusnya, katakanlah kita sasarin dulu di sebelahnya, kita buat tempat parkir kan gitu, parkir sini Pak, nanti saya antar ke sana, naik mobil bak terbuka kan gitu ya. Wah, kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Mungkin ada pertanyaan di sini? Udah berapa lama? Udah lumayan lama, 1 jam 10 menit saya ngomong. Jadi apa ada yang pertanyaankah di sini? Kalau nggak ada, mungkin saya bisa stop sharing, kemudian saya kita lihat gambar lagi. Oke, kita lihat gambar lagi di sini. Silakan ya kalau mau ada pertanyaan. Saya lihat chatnya dulu, apakah ada pertanyaan di chat. Ini emang nggak ada presentasi, oh tadi presentasinya udah diituin. Oke, terus nggak ada pertanyaan. Kalau mau malu boleh tulis pesan, kalau mau nggak malu ya boleh silakan open mic-nya untuk tanya sesuatu, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya motivasi. Sebenarnya itu yang ditugaskan Pak Sudra ke saya, motivasikanlah mahasiswa saya. Terus, ya silakan. Ini Pak, peta itu kan pembuatannya individu atau kerjasama tim Pak? Kan data lapangannya itu dari kerjasama tim Pak. Oke, baik. Dalam hal ini ya, skala kecilnya begini. Kalau satu
nanti pasti dari berapa 77 mahasiswa pasti akan dibagi per kelompok kan, jadi per kelompok untuk melakukan survei seperti itu ya. Kalau dulu zaman saya ya kelompok tersebutlah yang dari mulai ngambil koordinat sampai dengan menggambarkannya pada suatu kertas itu, dan akhirnya nanti seperti tadi kayak map yang banyak layernya tersebut. Jadi saya ngerjain yang ini, teman saya ngerjain yang itu, segala macam. Nanti kalau digabung bisa jadi satu, atau bisa jadi juga kerja kelompok. Itu kebijaksanaan dari dosen pengampu utama rekan-rekan di sini ya. Jadi bisa jadi pekerjaan kelompok, bisa jadi juga kerjaan personal, itu juga bisa jadi. Atau nanti jadi kerjaan kelompok, kemudian nanti ujiannya sendiri-sendiri, bisa jadi juga seperti itu. Banyak pilihannya. Ya, ada lagi? Kalau untuk dunia kerja sama nggak Pak? Apanya tuh? Pembuatan petanya, individu apa kerjasama tim tetap? Kalau dunia kerja itu pertama itu ada persaingan ya. Tentunya nggak akan bakalan terjadi kerjasama antar pesaing, itu nggak bakalan mungkin, itu udah nonsense banget, nggak masuk akal kan gitu ya. Jadi kalau dalam satu tim membuat peta ya pasti kerja tim tersebut, itu pasti. Tuh. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, nah ada lagi mungkin. Oke, kalau enggak, saya kayaknya punya gambar apa lagi ya, window. Saya punya gambar ini. Oke, udah kelihatan lagi apa enggak? Oke, bisa lihat layar saya? Bisa Pak. Oke. Terus ini tadi udah, itu tadi udah, kemudian nah ini. Oke, kita lihat ya. Ini gambarnya live. Kebetulan saya di PT Medbermot Indonesia itu sekarang ini duduk sebagai subkontrak koordinator pada proyek TIRA ya. Proyek TIRA itu bikin suatu platform buat negara Denmark, nanti berbangun di sini sekitar 23.000 ton, terus nanti naik kapal, dipasang di Denmark di lautan utara sana. Ini jadi gambarnya live. Kebetulan sebagai subkontrak koordinator saya punya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan subkontrak atau kerjaan yang tidak bisa dikerjakan sendiri oleh PT Medbermot Indonesia, jadi harus manggil spesialis seperti itu, macam-macam spesialisnya ya. Lalu apa yang mau saya bahas di sini? Ini tentang gambar ini gitu. Gambar ini bisa nggak dibilang peta? Bisa. Ini sebenarnya gambar deck framing ini bisa dibilang peta karena apa? Udah komplit loh, syarat-syaratnya ada ya. Mudah dimengerti. Ini gambar apa nih? Udah dimengerti kan gitu ya. Oh, ini adalah susunan bim-bim balok-balok besi gitu ya. Mudah dimengerti. Terus ada legendanya ya kan, ada legendnya, ada note di sini. Terus ada key plan-nya, ada di mana gambar ini sebenarnya. Nanti kita bisa lihat dari ini 0, 1, 2, 3, 4. Oh, di sini. Oh, ini gambar ini adalah satu gambar, ini key plan-nya ada di sini. Bisa dibilang sebagai peta. Ya. Elevasinya ada. Terus yang ada di sini adalah koordinat XYZ. Kalau misalnya ditampilkan di sini bisa. Cuman nanti informasi yang lain seperti ini, BIM itu nggak bakal kelihatan, ketutup sama yang lain kan gitu ya. Nah, gambar ini sebenarnya ini gambar structure, orang-orang structure. Jadi untuk Lego kan, permainan Lego itu ini komponen ini dipasang sama komponen ini, bentuknya jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini sama kayak gitu. Cuman ini besi mainannya. Besi dipotong, kemudian dilas kan gitu ya. Ada peraturan tersendiri sebelum klien setuju kerjaannya oke, ada peraturan sendiri, nggak cuma seperti Lego yang yang ini betul dipasangkan, nggak seperti itu. Jadi ini gambar structure buat fabrikasi structure gitu ya.
Kemudian yang kuning ini adalah gambar PFP. PFP itu Passive Fire Protection. Sebagai pengetahuan aja, modul-modul di laut itu proteksinya kebakarannya tentu ada kan gitu ya. Kalaupun terjadi kebakaran kan gitu, jadi struktur yang dianggap utama karena di bawahnya katakanlah ada tangki berisi tekanan gas yang besar sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya tangki tersebut kena api, panas, meledak, efeknya jauh akan amat sangat merusaknya amat sangat kuat kan gitu ya. Jadi harus dilindungin. Dilindungin dengan apa? Dengan ini, passive fire protection. Jadi kalau misalnya nanti ada api, si PFB ini yang akan melindungi strukturnya. Dia akan terbakar, cuman akan memberikan waktu 60 menit, 120 menit seperti itu. Ada kriteria yang tersendiri. Jadi nggak sampai si tangkinya itu panas dan meledak duluan, nggak. Jadi memberikan orang waktu untuk menyelamatkan diri seperti itu ya. Jadi ini petanya, terus layernya ada yang kuning ini, daerah yang harus dikerjakan oleh subkontraktor passive fire protection saya. Kemudian gambar berikutnya, ini bisa dibilang peta ya, komplit semuanya, ini ada semuanya. Kemudian, nah ini adalah itu tadi yang pertama ini adalah primary steel-nya, jadi struktur utamanya, bim-bim yang besar tuh ada di sini. Kemudian balok-balok anaknya juga ada. Dan sekarang udah gambarnya udah cuma daerah ini aja. Ini key plan-nya, tadi gambar keseluruhan, yang tadi gambar pertama, sekarang cuma ambil separuhnya saja. Didetailkan lagi, ada balok-balok anaknya, banyak sekali balok-baloknya. Tadi ini bim-bim utamanya, balok utamanya tadi udah nggak ada namanya lagi, sekarang adalah penamaan balok-balok. Sementara tadi PFP yang hanya sekelumit gambar kecil, PFP yang tadi hanya di sini, sekarang udah mulai didetailkan. Kena mana saja sih, di mana aja sih yang harus kena lapisan PFP tersebut, udah didetailin nih, ada detailnya. Bisa dibilang sebagai peta, bisa dibilang sebagai sistem informasi juga. Tapi bukan geografis, ini cuma sebagai penggambaran aja gitu. Karena saya nggak punya contoh yang informasi geografis yang secara besar gitu, saya nggak punya. Mungkin nanti Pak Sudra punya mungkin nanti ya. Lalu sudah diberi legend juga tentang PFP-nya. PFP final code area, jadi yang kuning-kuning ini adalah daerah PFP yang sudah dikerjakan gitu ya. Terus yang merah ini, yang kecil-kecil merah di sini, ini adalah daerah PFP yang masih outstanding atau belum dikerjakan karena banyak hal ya. Mungkin ada kerja panas, jadi orangnya ada kerja blasting, ada kerja painting, ada kerja welding mungkin, jadi PFP nggak bisa dilaksanakan, bisa jadi seperti itu. Ya, ini udah jadi legend, udah jadi peta nih sebenarnya, sistem informasi geografisnya ada. Kemudian layernya ada juga, ini dikasih layer, dikasih warna kuning, merah, terus ada legendnya juga ya, sebagai ini ditumpukin seperti itu. Lalu lebih lanjut lagi, nah lebih detail lagi, ada nih, di mana sih ini, oh daerah ini yang kena PFP tadi. Terus dikasih layer tentang ketebalan PFP-nya. Oh, di daerah ini sebenarnya site ya, SIDE ini site sebelah Singapura, sebelah OVI. Jadi gini, kalau misalnya amat sangat wajar sekali kalau misalnya orang Indonesia nih ya, pada umumnya, katakanlah orang Batam ya, kampusnya di mana gitu, Poltek kampusnya iya gitu, sama sama Pasar Mitra Raya mana, oh Pasar Mitra Raya tuh ke sana lagi kan gitu ya, itu umum banget kan gitu ya. Ini juga sama penyebutannya, tapi sebenarnya nggak bisa seperti ini. Kalau di McDermott itu
karena McDermott itu bisa ngelihat Singapura ke arah timurnya itu Singapura. Jadi orang biasanya Singapore side itu sebelah sana. Jadi udah tahu kalau Singapura itu pasti ke arah sisi laut kan gitu. Kalau office side itu pasti ke arah darat kan gitu. Udah tahu itu, udah penggambaran seperti itu. Saya yakin juga rekan-rekan di sini juga punya sistem yang seperti itu. Yang bisa dikatakan spesifik itu adalah orang Jawa, bukannya memenangkan orang Jawa, enggak. Cuman cobalah pergi suatu ketika punya kesempatan pergi ke daerah Jawa Tengah, Yogyakarta seperti itu. Coba tanya, arah utara itu mana Pak? Oh, utara tuh sana. Kalau mau ke toko, mau matahari misalnya seperti itu ya. Oh, sampai nanti jalannya ke selatan Mas. Habis itu nanti dia ada di sebelah timur. Nah, seperti itu. Bingung kita. Ya kan? Pasti bingung. Yang tahu benar-benar tahu arah itu hanya orang-orang di beberapa tempat di Jawa itu benar-benar tahu arah. Dia mereka lebih preferensinya tuh bukan kiri kanan seperti kita biasa, tapi preferensi mereka adalah arah utara, selatan, timur, dan barat. Ya, itu juga karena pengaruh pengaruh budaya mereka juga, jadi seperti itu. Tapi saya nggak bahas itu ya tentang budaya. Cuman sebagai pengetahuan aja ada seperti itu. Nanti kalau misalnya survei, hal itu juga berguna kan gitu ya. Kalau misalnya lagi survei, terus yang bawa rambu atau yang bawa prisma gitu kan ya, kurang ke arah kiri, bayangan saya ke arah kiri itu ke arah Megamall seperti itu, atau kurang ke arah ke dalam lagi ke arah Poltek sana. Jadi Megamall lagi seperti itu. Sangat wajar. Ya. Lalu ini udah jadi balik lagi ke sini, ini udah jadi suatu sistem informasi geografis, tapi ini bukan geografis, sistem informasi. Lalu apa sih sebenarnya gambar-gambar ini gitu ya? Saya cuma nunjukin layernya nih, layer-layernya nih seperti ini. Dari skala kecil pun kita bisa jadiin suatu sistem informasi kan gitu. Terus ini tujuannya apa? Tujuannya ini, kalau tujuannya gambar ini saya sampaikan di sini karena ini subkontraktor saya melakukan apa? Penagihan gitu loh. Melakukan penagihan. Saya sebagai yang duduk di kantor, kadang ke lapangan juga, tentunya bakalan nanya, nih kenapa kok tagihan kamu volumenya harusnya 100, kok kamu baru nagih 80, yang 20 kenapa? Oh, belum dilakukan, segala macam, karena ini itu alasannya apa gitu, mana aja yang belum dilakukan kan gitu. Ya, ini Pak, ditunjukkan dengan gambar. Nah, tugas saya di sini adalah memastikan bahwa ini apa yang sudah dilaksanakan oleh subkontraktor saya itu betul berdasarkan gambar ini, dan apa yang belum dilaksanakan oleh subkontraktor saya itu juga betul. Jadi terus nanti saya harus ngecek volumenya segala macam, kemudian saya harus pergi ke lapangan gitu ya, ngecek oh iya betul, ini udah, ini belum segala macam. Jadi terus nanti pada akhirnya saya bisa tanda tangan, oke, tagihan kamu betul, seperti itu ya. Itu sistem informasi, tugasnya seperti itu. Terus kemudian ada bentuk datanya itu bisa data spasial, bisa dengan data tabular ya, tabulasi seperti ini. Jadi ini ada nama-nama BIM-nya tadi ya, terus di level mana kan gitu ya. Ini sistem informasi seperti itu. Kemudian ini udah komplit, terus outstanding, udah nggak outstanding lagi, berarti udah komplit ya di sini 9 segala macam ya. Ini yang tugas saya untuk cek bahwa tagihannya betul. Oke, mungkin itu contoh dari saya untuk sistem informasi geografis. Jadi saya nggak menyampaikan sebentar balik lagi ke sini. Saya nggak menyampaikan secara textbook apa sih itu sistem informasi geografis. Jadi saya sampaikan dari pengalaman saya giring, terus saya buka pengalaman informasikan peluang-peluang apa saja yang bisa rekan-rekan mahasiswa jadikan sebagai motivasi gitu ya. Setelah lulus nanti, terbuka, saya kebayang saya nanti begini dengan harus punya kompetensi seperti ini. Itu adalah apa yang disampaikan oleh Pak Sudra ke saya.
Ya. Lalu 10 menit terakhir, apakah ada pertanyaan? Monggo silakan, mau ditanyakan apapun berkaitan dunia kerja, silakan. Wah, benar katanya. Kalau gitu benar katanya Pak Nur Syahid. Apa namanya? Gimana Mas Nur Syahid udah ngajar? Udah kata gitu. Terus piye? Gimana nih? Waduh, saya sampai kering katanya. 2 jam tuh ngomong sendiri. Nggak ada yang tanya, nggak tahu kenapa. Ya, apa namanya? Jangan jadi stereotipnya orang Indonesia tuh kalau misalnya ada kesempatan bertanya, itu nggak bertanya. Rugi. Ada kesempatan bertanya. Apapun itu tanya, nggak ada masalah. Mau pertanyaannya pun katakanlah nggak pandai pertanyaannya, ya nggak ada masalah. Orang nanya kok namanya, kayak gitu ya. Di bidang dunia kerja pun seperti itu. Banyak yang sebenarnya orangnya luar biasa ya, pinter, cekatan, pandai kan gitu ya. Cuman malas ngomong gitu. Jadi begitu ada meeting atau ada kesempatan berbicara, nggak berbicara, nggak pernah tampil dia jadinya. Kalah sama orang-orang yang apa namanya banyak bicara. Gitu. Nah, apa namanya? Maksud saya jangan sampai jadi juga sebagai orang yang banyak bicara tapi nggak ada kosong ilmunya. Maksud saya adalah jadilah orang yang aktif menanyakan, karena apa namanya zamannya itu udah bukan apa namanya guru di depan terus memberikan ilmu, enggak, tapi guru di depan memberikan sedikit, mahasiswanya monggo silahkan untuk mengeksplor gitu. Jadi ayo tanya ke saya, tanya apa, silahkan. Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Anugerah Dewanti Saputra. Silakan, saya mau Mas nanya, ya. Untuk yang GIS tadi itu kan ada desain petanya, Pak. Desain yang peta tabel-tabel itu. Itu digambar manual atau menggunakan aplikasi komputer ya, Pak? Oh, oke. Untuk GIS itu apa namanya? Dengan kompleksitas yang ada ya, manual itu udah ditinggalkan. Jadi untuk jadi seorang ahli GIS itu ya, ilmu komputer itu wajib gitu. Penguasaan software itu udah harus gitu loh. Kalau nggak menguasai software ya sudah, mau bilang apa gitu, nggak bakalan ngejar kita dengan gambar manual segala macam, itu tuh nggak bakalan ngejar. Saya nggak tahu nanti kalau misalnya tugas dari Poltek nanti seperti apa ya gitu. Tapi kalau bagi saya sewaktu buat saya sendiri pribadi nih, kalau masih dalam apa namanya tahap belajar, itu semuanya harus sebaiknya dilakukan manual. Supaya apa? Supaya betul-betul dapat gitu loh. Feel-nya tuh dapat. Oh, manualnya seperti ini kan gitu ya. Oh, jadi manual seperti ini. Nanti kalau kita pakai suatu software tertentu misalnya, oh ya memang jauh lebih mudah. Tapi saya betul tahu gitu. Tapi software adalah tetap software. Yang bisa jadi apa namanya, kalau kita inputnya sampah, ya keluarnya sampah kan gitu. Nah, supaya kita untuk tidak menghindari hal tersebut, ya tentunya kita harus tahu bahwa oh yang kita input ini adalah yang bagus, bukan sampah. Nah, itu didapat dari pengalaman yang manual tadi gitu, gitu ya. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau dengan perkembangan zaman mungkin harus tetap punya keahlian atau pengetahuan di bidang komputer. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Atau baik, jawaban? Pak. Terima kasih, Pak. Oh, tanya lagi. Tanya lagi. Ya. Jadi itu saya nggak akan membahas
textbook secara textbook tadi, nanti saya takut, saya khawatir nanti melanggai Pak Sudra dalam hal ini ya, karena nanti sebenarnya saya juga udah menyiapkan beberapa gitu, GIS itu apa segala macam gitu-gitu saya udah menyiapkan, tapi saya khawatir nanti ya masih inline apa enggak nanti mau pelajaran. Jadi saya untuk yang seperti itu saya serahkan ke pengampu utamanya Pak Sudra. Saya di sini cuman ya itu memotivasi sebenarnya, membuat motivasi. Itu ada lagi mungkin? Ayo 5 menit terakhir nih, 5 menit terakhir. Apa ya? Oh ya, jangan kalau misalnya apa namanya ada yang kurang jelas atau apa namanya butuh klarifikasi lebih lanjut, tapi apa namanya apa namanya tapi masih ngerasa kurang serk nih apa namanya dengan cara pengajaran saya, atau masih mau ada yang ditanyakan lagi segala macam, silakan saya bisa dihubungi via Pak Sudra. Nanti Pak Sudra bisa ngasih apa namanya ke saya pertanyaan tersebut, atau bisa juga langsung email aja ke saya di sini, rbunarta@gmail.com, Yahoo juga sama, rbunarta juga, akun McDermott juga sama, cuman jangan saya harapkan jangan ke kantor ya, karena beda sekali itu urusannya. Terus nomor kontak saya adalah itu +628127072268. WhatsApp bisa, SMS bisa, IG nggak punya IG, FB nggak punya FB juga, saya nggak main seperti itu ya. Lalu oke, jadi ada lagi mungkin 3 menit terakhir yang akan saya tanyakan, yang akan ditanyakan ke saya. Sebalik minggu saya ngomongnya. Minggu depan, jadi harusnya tadi saya tampilkan wrap up ya. Jadi hari ini kita membahas apa saja, saya tampilkan lagi presentasi saya di sini. Kemudian ini wrap up-nya ini aja, lebih mudah. Summary-nya tadi kita udah membahas tentang survei terrestris ya. Survei terrestris itu apa sih? Ingat XYZ, sudut-sudut itu adalah kuncinya survei terrestris, dengan menggunakan teodolit dan segala macam ya. Meskipun dia pakai yang paling canggih pun ya sama, yang diukur itu juga. Kemudian setelah dapat datanya, kita bisa olah lagi jadi kartografi. Kartografi juga punya apa namanya kompetensi tersendiri. Terus kemudian ada ini, saya lupa loh yang ini. Ini dia. Saya lupa ini. Ini GIS juga punya ya. GIS juga punya kompetensi. Oke, ini gambarkan di sini pohonnya lain sama pohon yang tadi ya, pohon yang di depan tadi, pohonnya survei terrestris. Jadi saya gambarkan pohonnya tuh jauh lebih lebat, terus ada halamannya gitu ya, meskipun pagarnya agak-agak nggak rapi, nggak ada masalah. Ini saya gambarkan kenapa? Sebenarnya tantangannya, peluangnya di situ besar gitu loh. Jadi pohonnya pun jauh lebih rimbun gitu ya, buahnya jauh lebih banyak. Kuasailah ilmunya, nanti begitu menguasai ilmunya, berpengalamanlah, lalu punyailah kompetensinya, dan lalu bersaing kan gitu, atau buka bisnis tersendiri untuk bersaing dengan yang lain. Jadikanlah diri kita itu berguna gitu, dengan apa yang kita pelajari selama di bangku kuliah ini itu berguna. Itu.
Uh, itu aja kira-kira dari saya. Mungkin oke, jamnya sudah 8.30, jamnya udah kira-kira selesai. Ada pertanyaan mungkin final? Pak, mau nanya Pak. Silakan. Nama saya Deti Junaika. Yes. Jadi saya ingin bertanya. Sini. Kan kalau misalnya kayak dalam survei TRST sendiri Pak, di tiap perusahaan tuh kayak punya kompetensi masing-masing untuk tiap pekerja. Misalnya kan kayak seorang tuh harus bisa kayak memasang pemasangan teodol itu kayak harus kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Itu mungkin Bapak punya tips nggak Pak untuk bisa cepat itu masangnya? Oh gitu ya, saya baru tahu loh. Apa namanya, Mas Dede di sini ada perusahaan yang punya standarisasi adalah cara masang teodolit atau apa namanya tripodnya gitu hanya dalam waktu terbatas gitu ya. Baru tahu saya. Ada ya seperti itu ya? Itu maaf Pak, itu untuk di kuliah Pak. Kalau menurut Pak Rocky itu kalau dari dosen, dia bilang nilai prakteknya itu ada pemasangan diodolit sebelum 5 menit gitu loh. Kalau udah mau dapat nilai bagus gitu Pak. Oh gitu. Kalau Oke. 5 menit itu dapat 100 Pak. Oh gitu. Iya. Oh, jadi memang benar-benar berdasarkan apa namanya keterampilan, kompetensi berbasis keterampilan. Kalau seperti itu ya mau nggak mau ya harus banyak latihan seperti itu. Dari cara apa namanya mendirikan tripodnya tersebut ya, tripodnya harus betul-betul bisa dikatakan horizontal. Boleh pakai ini nggak? Boleh pakai apa namanya spirit level nggak, Pak? Water level gitu? Nggak boleh? Atau nggak tahu mungkin maksud saya. Jadi kalau gini, kalau tukang itu kan tukang segala macam ya, tukang batu, pasangan bata, plester segala macam itu kan biasanya bawa yang alat yang kecil gini ada airnya itu kan. Oh iya Pak ya. Nah itu begitu tripodnya berdiri, kalau misalnya ada alat itu lebih mudah ya. Dirikan tripodnya, kemudian taruh itu apa namanya spirit levelnya itu ya, taruh di situ, bisa dilihat miringnya kemana, atau katakanlah nggak ada itu, kita harus memastikan bahwa tripodnya itu pertama ada tripodnya itu adalah kokoh, kemudian miringnya nggak banyak, harus kira-kira betul-betul datar kan gitu. Taruh teodolitnya, kunci kan ya, terus kan ada 3 bundaran tuh. Iya Pak. Ya, 2 main dulu, lihat itu si gelembung udaranya tuh bergerak kemana. 1 itu sebagai nanti adjuster. 2 main dulu, kita lihat, oh dia bergerak ke sini, ganti arahnya. Kalau dia udah bergerak ke arah yang kita mau, baru yang terakhir ini nanti yang 1 yang nggak kita mainin itu sebagai adjuster. Oh, udah lama sekali saya nggak main itu. Cuman itulah kalau apa namanya tips and tricksnya kalau apa namanya menggunakan tripod dan mendirikan itu tuh seperti itu. Tuh. Ya, ada lagi mungkin. Saya boleh menambahkan Pak untuk Boleh, silakan. buat berdirikan tripod dan TS-nya lebih cepat. Ya, pertama setelah tripod tersebut dipasang, injek dulu 1 kaki di depan, lalu baru apa? Pasang total stationnya, dikunci. Nah, setelah itu kita lihat niveau tabungnya ke arah mana. Kaki yang 2 ini kita mainin gitu Pak. Jadi dia biar selevel gitu. Oh bisa. Banyak cara. Iya itu lebih cepat sih. Oh bisa seperti itu juga bisa. Cuman ya kalau saya melakukan seperti itu, saya khawatir 1 kaki udah nancep nih, 2 kaki belum kan gitu ya. Kita lagi adjust gitu, terus groundnya unstable atau apapun terjadi, itu alat mahal. Saya khawatirnya nanti
udah pernah kejadian soalnya ada di tempat saya itu seperti itu ya, terus alatnya jatuh gitu, terus wah jadi malah jadi kasus, udah alatnya mahal jatuh. Ya memang harus hati-hati sekali ya, bisa dengan cara seperti itu dikunci satu kaki terus baru diinjak dulu tripodnya baru diatur, yang itu bisa juga, banyak juga yang melakukan seperti hal demikian. Tapi kalau saya nggak tahu, saya belum pernah lihat standar kompetensinya seperti apa ya untuk mendirikan tripod, belum pernah lihat. Cuman yang biasa saya lakukan ya seperti itu, kira-kira datar terus saya kunci harus seperti itu. Kalau itu mungkin ya kadang saya juga melakukan itu tapi cheating gitu. Kalau itu cheating. Gitu ya. Belum pernah saya lihat standar kompetensinya, nanti coba saya cari-cari tahu ya. Ya banyak jalan menuju Roma ya, salah satunya itu. Bisa jadi. Nah, ada lagi mungkin. Ini Berarti Pak, Ada lagi kalau kayaknya, Pak. silakan. Ya. Ya, silakan. berarti Pak kalau untuk di kerja lapangan itu berarti memang nggak ada ya Pak untuk pematokan waktu pemasangan itu Pak? Oh, nggak ada. Nggak ada. Untuk hal itu nggak ada. Lebih di perusahaan-perusahaan yang sudah mapan ya, contohnya seperti McDermott tempat saya bekerja seperti itu, waktu memang diburu kan gitu ya, waktunya selalu singkat seperti itu. Cuman kalau untuk mengambil jalan pintas itu hukumnya apa namanya haram gitu. Jangan sampai mengambil jalan pintas akhirnya terus terjadi sesuatu. Itu yang benar-benar nggak diperbolehkan kalau di beberapa perusahaan yang sudah yang udah settle seperti itu. Tapi kalau untuk ya tahulah levelnya seperti apa gitu ya, udah koboi banyak gitu. Dengan cara koboi tapi selamat ya ada juga kan gitu, banyak juga. Tapi ya jangan dijadikan sebagai contoh kan gitu, itu bagus. Yang bagusnya itu yang sesuai dan waktunya terkejar, kemudian keselamatan itu terjaga. Keselamatan siapa? Keselamatan diri kita sendiri, rekan kerja, sama tidak merusak properti ya, properti perusahaan itu. Oh jadi ngomongin safety kita ya? Ngomongin Pak. Safety ya, betul. Safety. Jadi sebelum wrap up, kalau mau tanya silakan. Tapi kita udah bicarakan 3 hal tadi. Sistem GIS nanti tentunya nanti Pak Sudra akan ngasih handout-nya yang lebih detail tentang lebih textbook. Lalu minggu depan kita akan ketemu lagi. Saya akan membawakan titik beratnya di batimetri ya, hidrografi itu erat kaitannya sama batimetri. Nanti saya akan ajak rekan-rekan untuk melihat peta McDermott lagi di pelabuhan yang sama. Lalu kita akan lihat prosesnya, pembuatannya seperti apa sih. Lalu kita akan lihat sampel laporannya seperti apa, gitu ya. Akan kita bahas minggu depan. Tuh. Ayo, ada yang mau ditanyakan lagi? Dari saya cukup Pak. Siap. Yang lainnya mungkin? Ayo bertanya. Ini udah extend nih, udah injury time nih, masih boleh tanya nih. Kalau nggak ada, mungkin kira-kiranya sekian saja. Mohon maaf kalau misalnya nggak sesuai dengan harapan cara pengajaran saya, cuman ya itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya untuk memotivasi, saya berulang kali bilang kepada rekan-rekan mahasiswa di sini adalah tugas saya di sini adalah memotivasi. Semoga yang tadi saya sampaikan tuh ada sedikit yang mengenal. Kalau misalnya nggak ada pun
yang mengenal untuk bisa membuka wawasan, ya saya mohon maaf. Saya juga udah ngasih tadi email saya segala macam. Silakan monggo kalau misalnya mau ada yang komplain, mau ada yang memberi masukan, silakan rbunarta@gmail.com, nomor telepon saya juga bisa kasih. Jadi waktunya saya kembalikan lagi ke Pak Sudra, monggo Pak. Terima kasih Pak Romi, apa yang disampaikannya kami rasa luar biasa Pak, karena memang dibutuhkan bagaimana penerapan dari ilmu geomatika ini memang di dunia kerja. Di kami memang mengajarkan dasar-dasarnya, tapi penerapannya tentu Pak Romi akan lebih expert di bidang situ. Saya rasa itu Pak, kita lanjutkan minggu depan bersama Pak Romi lagi. Nanti saya harapkan teman-teman mahasiswa jangan sungkan untuk bertanya kapan lagi, ya kan? Ini waktu yang tepat ketemu beliau, ini orang yang luar biasa ya, banyak pengalamannya, jadi sayang sekali jika kalian tidak menggalinya. Mungkin itu Pak Romi, silakan Pak, ditutup Pak Romi. Baik, terima kasih sekali Pak Sudra, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.